Masih di Presisi Petang, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menangkap para pelaku penjual obat resmi tanpa izin edar yang dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kasus peredaran obat keras ilegal berhasil terungkap dari tertangkapnya seorang pembeli yang sudah dijadikan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pelaku membeli obat daftar G atau obat keras dari apotek dan kemudian dijual kembali oleh pelaku. Dari kejadian tersebut, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya merazia berbagai toko obat dan apotek di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok dan berhasil mengamankan barang bukti 231.662 butir obat keras ilegal atau tanpa izin edar. Uang tunai senilai Rp26 juta dan beberapa lembar resep dokter tanpa izin. Pada konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya Selasa 22 Agustus 2023, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkap kasus penjualan obat keras ilegal dilakukan dengan berbagai modus. Peredaran ataupun penjualan sediaan farmasi ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ataupun SOP yang berlaku, di mana obat daftar G ini atau psikotropika golongan 4 ini diwajibkan harus melalui diagnosa dokter yang berkompeten atas itu dan kemudian dituangkan dalam resep dokter. Di antaranya modus operandi baru yang kita ungkap di sini adalah peredaran obat daftar G atau obat-obat tertentu oleh oknum tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah asisten dokter, asisten apoteker, maupun pedagang obat yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian modus yang kedua adalah oknum tenaga kesehatan terdaftar yang membuat resep dokter, membuat resep obat, namun tidak memiliki izin praktik dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Modus lainnya adalah oknum karyawan apotek membuat resep obat namun tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktek. Para pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah memusnahkan 1,1 kg barang bukti narkoba jenis sabu hasil pengungkapan di 3 wilayah bertempat. Permusnahan barang bukti sabu ini dilaksanakan di Aula Arya Dharma Mapolda Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan pemusnahan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba di Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Nono Wardoyo menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan periode bulan Juni hingga Juli 2023 di 3 wilayah kabupaten dan kota, total 6 kasus dengan 6 tersangka. Barang bukti sabu yang berhasil disita dari para pelaku berasal dari jaringan Pontianak dan Banjarmasin yang dibawa melalui jalur darat untuk diedarkan di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan dengan terungkapnya kasus tersebut, maka Polda Kalimantan Tengah telah berhasil menyelamatkan masyarakat sebanyak 23.732 jiwa. Pada kasus tersebut, para pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun dipimpin oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung secara langsung melakukan pengecekan menara pantau penanggulangan karhutla yang didirikan di wilayah Panatapan, Haranggao. Pengecekan langsung menara pantau penanggulangan karhutla di wilayah Panatapan Haranggaol merupakan salah satu upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Kami dari Polres Simalungun berada di lokasi tepatnya di Kecamatan Haranggaol Horizon yang saat ini kita jadikan sebagai menara pantau untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, perbukitan yang ada di belakang kami ini, tempatnya yang masih berwarna coklat ini adalah
perbukitan yang bekas kebakaran hutan. Kita lihat dari kondisi geografis adalah kondisi yang begitu curam dengan medan yang terjal. Sehingga memang menara pantau ini kita jadikan sebagai tempat untuk memantau dan melihat perbukitan-perbukitan yang ada di sepanjang pinggiran Danau Toba di Kecamatan Haranggaul Horizon ini. Kita berharap kepada warga masyarakat juga untuk bersama-sama mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya titik api. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menjelaskan peran aplikasi Lancang Kuning Polri dalam membantu melihat hotspot yang kemudian dapat dilakukan tindakan oleh personel Polsek Purba Resor Simalungun bersama masyarakat yang menjadi relawan dapat langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Penyelenggaraan kegiatan ini juga melibatkan Kasat Narkoba Polres Simalungun, AKP Adi Haryono, Kapolsek Purba, AKP Marolop Sinaga, Kasat Binmas Polres Simalungun, AKP Hengki Siahaan, dan 20 personel Polres Simalungun lainnya, serta masyarakat di sekitar Kecamatan Haranggaul Horizon. Masyarakat sekitar pun merespon positif adanya inisiatif ini. Mereka mendukung penuh pihak kepolisian Resor Simalungun untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, dalam hal ini kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Babin Kaptipmas Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah bersama tim medis memberikan perawatan kepada salah satu warga yang mengalami gangguan jiwa. Warga ODGJ ini sempat melemparkan api ke rumah kosong hingga menyebabkan kebakaran. Babin Kamtipmas Desa Kalahian Polsek Dusun Selatan Polres Barito Selatan Bribka Yogi Friyatno Setiawan bersama dokter puskesmas memberikan perawatan medis kepada warga yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, Babin Kamtipmas berkoordinasi dengan pemerintah Desa Kalahian mengurus surat keterangan tidak mampu, serta surat permohonan rujuk dari Puskesmas Kalahian ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangkaraya. Sebelumnya, warga ODGJ ini sempat melempar kain dengan api menyala ke pintu rumah kosong. Akibat perbuatan ODGJ ini, pintu depan rumah terbakar. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tim Humas Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.